Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Mabruhatin, NIM 05. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini riset tentang manajemen produksi agribisnis pada UMKM Kopi Mangrove studi kasus di Desa Lempung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Pokok pembahasan yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu bab 1 tentang pendahuluan, kemudian bab 2 tentang pembahasan, dan yang ketiga bab 3 tentang penutup. Pada pembahasan yang pertama tentang pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Pada latar belakang, ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem yang mempunyai produktivitas yang tinggi yang memproduksi sumber makanan untuk sebagian besar jenis ikan, udang, kepiting, dan berbagai biota perairan pantai lainnya. Salah satu di daerah Pamekasan yang memiliki potensi hutan mangrove yaitu Desa Lempung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Masyarakat Desa Lempung menyadari bahwa pemanfaatan hasil alam harus diimbangi dengan upaya pelestarian sehingga tidak menimbulkan masalah yang akhirnya bisa merugikan kehidupan. Dalam pemanfaatan hutan mangrove ini secara tidak langsung memberikan sebuah usaha kepada masyarakat untuk mengolah mangrove menjadi salah satu produk yaitu kopi mangrove. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi UMKM kopi mangrove. Kemudian yang kedua, bagaimana pemilihan lokasi produksi pada UMKM kopi mangrove. Yang ketiga, bagaimana perancangan tata letak atau layout pada UMKM kopi mangrove. Kemudian tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui kondisi UMKM kopi mangrove, yang kedua mengetahui pemilihan lokasi produksi pada UMKM kopi mangrove, dan yang ketiga mengetahui perancangan tata letak atau layout pada UMKM kopi mangrove. Kemudian pembahasan kedua yaitu berisi tentang kondisi UMKM kopi mangrove, di mana usaha kopi mangrove yang dilakukan oleh Bapak Slaman dan rekan-rekannya di Desa Lempung, Kecamatan Galis sudah berjalan selama 9 tahun, di mana pemanfaatan akan mangrove di desa tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan sangat baik. Kemudian kondisi pasar. Produk makanan dan minuman olahan berbahan mangrove sebenarnya sudah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, terutama masyarakat pesisir. Namun demikian, bagi masyarakat Kota Pamekasan belum lazim pemanfaatan buah-buah mangrove sebagai bahan dasar makanan atau minuman karena sulitnya bahan baku. Padahal bisnis ini bisa menjanjikan peluang usaha alternatif bagi industri rumah tangga, terutama masyarakat pesisir. Kopi mangrove merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari kepala buah mangrove yang berjenis Rhizopsera stylosa. Cara pembuatan kopi mangrove tidak jauh berbeda dengan kopi pada umumnya, sehingga untuk dapat bertahan dalam usaha ini, pemilik usaha harus mampu melakukan inovasi dan membangun kepercayaan masyarakat. Mengingat kopi mangrove merupakan inovasi baru dalam produk minuman yang masih tergolong baru di kalangan masyarakat terkhusus Kabupaten Pamekasan. Minuman kopi di Pamekasan banyak ditemui di berbagai tempat kedai minuman. Begitupun juga dengan kopi mangrove ini. Dalam pemasarannya dilakukan secara offline maupun online. Pemasaran offline dilakukan dengan memasarkan produk kopi di toko-toko
kedai kopi atau tempat tongkrongan supaya lebih cepat dikenal oleh masyarakat. Kemudian dalam pemasaran yang dilakukan secara online dilakukan dengan memposting produk di sosial media sehingga jangkauan masyarakat lebih luas dalam mengenal kopi mangrove. Selanjutnya, kondisi topografi dan iklim. Kondisi topografi Kabupaten Pamekasan didasarkan atas ketinggian dan keterangan di mana ditinjau dari kondisi topografi ini Kabupaten Pamekasan berada di ketinggian 0 sampai 340 meter di atas permukaan laut. Kemudian Kabupaten Pamekasan memiliki suhu udara antara 21 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan berkisar antara 72% sampai 84%, mempunyai iklim tropis basah dan kering dengan 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Salah satu hutan mangrove yang ada di Kabupaten Pamekasan yaitu berada di Desa Lempung. Lempung merupakan desa yang berada di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Desa ini terkebak dengan wisatanya yaitu mangrove, di mana terdapat banyak jenis mangrove yang bisa ditemukan di sekitar pantai Lempung dan memiliki luas berkisar 46 hektar. Sehingga hutan mangrove dapat menjadi potensi bagi masyarakat di sana. Selanjutnya, nilai ekonomis. Mangrove yang awalnya hanya dipandang sebelah mata untuk ekologi kini menjadi sebuah aset yang mampu memberikan nilai ekonomis yang tinggi dan nilai tambah bagi masyarakat di sekitar hutan mangrove tersebut. Inovasi yang baru dapat memberikan keuntungan, salah satunya produk yaitu kopi mangrove. Apabila diperhatikan bahwa pengolahan buah mangrove menjadi kopi dapat memberikan pemasukan keuangan melihat dari segi kualitas buah mangrove yang sangat baik, sehingga dapat menjadi peluang usaha yang tinggi. Selanjutnya, pemilihan lokasi produksi UKM kopi mangrove. Pemilihan lokasi usaha merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan karena menjadi tempat pusat kegiatan usaha baik teknis, administrasi, ataupun manajerial. Dalam pemilihan lokasi harus sesuai dan strategis karena dapat memperbesar peluang untuk mendapatkan konsumen. Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi usaha, di antaranya ketersediaan bahan baku, kemudian ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan kedekatan dengan pasar. Kemudian ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja yang berkompeten terlatih merupakan salah satu penentu kesuksesan usaha. Dengan memiliki tenaga kerja yang berkompeten dan terdidik, mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat bersaing dengan produk lainnya. Dalam UKM kopi mangrove, lokasi produksinya sangat dekat dengan tempat atau rumah tenaga kerja, sehingga memberikan kemudahan dalam mengatur waktu dan tenaga kerja yang digunakan oleh produksi kopi mangrove, yaitu para kelompok tani hutan. Selanjutnya, ketersediaan sarana dan prasarana produksi. Ketersediaan sarana dan prasarana pada lokasi usaha sangat dibutuhkan dan penting karena dapat menjadi faktor pendukung dan pengaruh bagi kelancaran usaha yang dijalankan. Pada usaha kopi mangrove, dalam ketersediaan sarana dan prasarana sudah sangat baik, melihat dari infrastruktur jalan yang sudah baik dalam digunakan dari kendaraan yang beroda 2 ataupun yang beroda 4, sehingga dapat mempermudah dalam pengangkutan bahan produksi atau hasil produksi. Kemudian, kedekatan dengan pasar. Kedekatan lokasi usaha dengan pasar memang sangat dipertimbangkan karena banyak keuntungan yang didapat apabila lokasi usaha berdekatan dengan pasar. Salah satunya yaitu dapat menghemat biaya yang nantinya akan dikeluarkan. Lokasi
Usaha kopi mangrove berdekatan dengan pasar sehingga dalam pengiriman hasil produksinya tidak memakan biaya yang banyak dan waktu yang digunakan juga tidak lama. Dalam pemasaran produksi kopi mangrove masih berlokasi di Kabupaten Pamekasan sehingga mudah dalam pengiriman hasil produksinya. Selanjutnya, kedekatan dengan bahan baku. Kedekatan lokasi usaha dengan bahan baku sangat menguntungkan bagi pelaku usaha karena selain mempermudah dalam memperoleh bahan baku juga dapat menghemat biaya pengiriman bahan baku ke tempat lokasi usaha. Pada usaha kopi mangrove, kedekatan dengan bahan baku sangat dekat karena pohon mangrove memang banyak tumbuh dan dibudidayakan di sekitar lokasi usaha. Bahkan usaha ini melakukan budidaya bahan bakunya sendiri sehingga tidak perlu melakukan pemasok bahan baku ke tempat lainnya. Dari tempat lainnya. Selanjutnya, perancangan tata letak atau layout UKM kopi mangrove. Jenis tata letak. Setiap tata letak yang ada pada UKM pasti mempunyai tipe yang berbeda-beda tergantung dari letak lokasi pada usaha UKM tersebut. Pada tata letak usaha kopi mangrove sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pada proses usaha kopi mangrove. Terdapat beberapa fasilitas yang ada pada tata letak usaha kopi, yaitu tempat penjemuran buah kopi, tempat penyangraian, tempat penggilingan, dan tempat pengemasan yang sudah menggunakan alat-alat modern. Pada tata letak yang ada pada usaha kopi mangrove, mulai dari tempat pengupasan buah mangrove yang masih menggunakan alat manual, kemudian tempat pencucian yang dilakukan di samping tempat produksi kopi mangrove, dan tempat seperti pengeringan, penggilingan itu sudah berlokasi di satu tempat sehingga tidak memerlukan banyak waktu dan pengeluaran biaya. Dan jenis tata letak yang digunakan yaitu jenis tata letak berorientasi produk. Kemudian keuntungan dan kelemahan tata letak. Setiap pelaku usaha tentunya sudah mempersiapkan, merencanakan, mempertimbangkan segala kebutuhan dari segala aspek untuk dapat memberikan keuntungan yang maksimal dan mengurangi risiko kerugian. Salah satunya yaitu tata letak yang mempunyai peran penting dalam kegiatan usaha. Tata letak yang sudah terencana dengan maksimal akan memberikan keuntungan yang maksimal juga. Keuntungan yang didapat dari tata letak pada usaha UKM Kopi Mangrove Bapak Selamat sudah sangat baik melihat dari tempat dan kondisi lingkungan yang sudah sesuai pada tempatnya masing-masing. Posisi ruangan yang tidak terpisah jauh memberikan keuntungan dalam mengefisiensi waktu sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan proses produksi. Kemudian, kelemahan yang dihadapi pada tata letak usaha UKM Kopi Mangrove milik Pak Selamat yaitu tidak ada tempat penyimpanan bahan baku karena produksi kopi mangrove ini hanya menunggu buah mangrove yang mereka tanam. Jadi ketika tanaman mangrove tidak berbuah maka produksi kopi mangrove juga tidak berjalan. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu penutup. Dari pembahasan terakhir didapatkan kesimpulan bahwa ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem yang mempunyai produktivitas yang tinggi yang memproduksi sumber makanan untuk sebagian besar berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan berbagai biota perairan pantai lainnya. Mangrove yang awalnya hanya dipandang sebelah mata untuk ekologi kini menjadi sebuah aset yang mampu memberikan nilai ekonomis yang tinggi dan nilai tambah bagi masyarakat di sekitar hutan mangrove. Berdasarkan hasil mini riset yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Perencanaan produksi kopi mangrove pada UMKM Bapak Selamat dan rekan-rekannya telah memperhatikan segala kondisi, mulai dari kondisi pasar, kondisi topografi, dan iklim, kemudian nilai ekonomis
yang didapatkan dari kopi mangrove tersebut. Yang kedua, melihat dari pemilihan lokasi usaha UKM, Bapak Selamat dan rekan-rekannya sudah memperhatikan 4 aspek utama dalam UKM, diantaranya ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, kedekatan dengan pasar, dan kedekatan dengan bahan baku. Kemudian yang ketiga, rancangan tata letak yang digunakan pada usaha UKM Bapak Selamat sudah sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar tempat tersebut, dan jenis tata letak yang digunakan pada usaha UKM tersebut merupakan tata letak berorientasi produk. Kemudian saran, pada kegiatan penanaman mangrove lebih diluaskan lagi agar pada saat pembuatan produksi kopi mangrove yang menggunakan bahan baku dari buah mangrove dapat diolah lebih banyak lagi dan diproduksi produk kopi mangrove dapat tersebar luas hingga luar Kabupaten Pamekasan. Dukungan dari pihak pemerintah sangat berperan penting dan berpengaruh pada perkembangan produksi kopi mangrove. Bagi para pelaku usaha kopi mangrove untuk lebih mempertahankan kualitas yang ada pada usaha kopi mangrove agar konsumen tetap menaruh kepercayaan dan puas terhadap usaha kopi mangrove. Dengan demikian, usaha kopi mangrove dapat berjalan dan berkembang lebih baik lagi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.